panas membentang, padi menguning merunduk. Lumbung-lumbung belumlah penuh, banyak yang kosong di sana di sini. Di manakah kau bekerja? Di manakah kau bekerja? Lekas bangun dan bersiaplah, lakukan kewajibanmu. Jangan menunda dan menunggu, sebentar datang sang malam, tiada waktu lagi. Padi menguning, siap dituai, jangan biarkan dimakan belalang, tiada hasilnya. Sia-sia kerjamu, yang empunya segera datang. Dia Tuhan, segala Tuhan, kan memilih hamba-hambanya. Yang tak berguna akan ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dapat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.
sebelum kita memasuki perayaan syukur atas cinta dan kesetiaan Tuhan Allah Tritunggal yang selalu memberikan semangat dan sukacita hidup misioner kepada kami para jubilaris. Maka saya atas nama teman-teman yang berbahagia mengucapkan syukur dan terima kasih mari kita menyesali dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan, peristiwa syukur yang kita rayakan pada sore malam hari ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkata, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara Tuhan kalian, kepada Tuhan yang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita berhidup yang kekal. Amin. Agar semua bangsa mengalami keselamatan. Sejak awal misinya, Yesus telah melibatkan para murid dalam karya penyelamatan. Di masa kini pun, Yesus tetap mengikut sertakan banyak orang dalam karya pewartaan kabar gembira. Kami bersyukur atas misi penyelamatan dan kepercayaan pada para saudara kami. Mereka yang terus setia mengikuti sang sabda selama 50 tahun, 40 tahun, dan 25 tahun sebagai imam, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah. Sumber kesetiaan ini sungguh menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan bagi mereka, bagi semua orang yang mereka layani. Dengan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus pun nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut Dia di dalam diri kami, sedangkan hidup Dia di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Karena kami percaya, maka kami juga berkata-kata.
Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" "Rabi, di manakah engkau tinggal?" "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. "Bagaimana engkau mengenal aku?" Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar dari itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka seluruh hidupmu, itulah jalan kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, dan engkau telah memeteraikan itu dengan kebangkitan. Karena itu saya kebangkitan adalah meterai yang tak bisa diganggu-gugat kembali, kebenaran abadi. Itulah kurang lebih saya. Terima kasih. Saya mau berbagi cerita berkaitan dengan pelayanan kerasulan di bidang GBIC. Suatu malam di tahun 2015, saya duduk di depan laptop saya. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba HP saya berdering. "Pater, tolong."
kata satu suara di ujung telepon. Suara itu cukup familiar untuk saya. Saya kenal suara Sister Estokia SSPS di Momoere Flores yang sehari-hari menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu ia bercerita, ada seorang anak perempuan dari Momoere Nele, Kabupaten Sika, NTT, umur 17 tahun. Kini ia ada di Penang, Malaysia, ada dalam situasi bahaya. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada seorang majikan, dan majikannya itu mau menyerahkan, atau lebih tepatnya menjual dia kepada majikan lain. Waktu pembicaraan transaksi penjualan, Martina, nama gadis itu, mendengar percakapan mereka. Majikan yang baru mau memperkerjakan Martina pada sebuah nightclub, sebuah lokasi pelacuran. Tentu saja Martina merasa gelisah, cemas, takut. Ia mengontak keluarganya di Nele, di Flores, dan keluarganya menghubungi Suster Estokia, dan Suster Estokia menghubungi saya di Jakarta, membuka diri untuk berinteraksi dengan siapa saja untuk membawa berkah keselamatan kepada yang membutuhkan. Kami telah menemukan Mesias, kata Andreas kepada Petrus dengan penuh semangat, dengan sukacita. Itu juga Filipus kepada Nathanael. Membangun jembatan relasi dalam misi agar orang menemukan keselamatan dalam dan melalui Kristus. Martina bisa keluar dari cengkraman atau ancaman budaya kematian kepada kehidupan, pada keselamatan, karena relasi dan jejaring yang terbangun dalam misi pelayanan GPIC. Dan akhirnya yang ketiga, misionaris Sang Sabda senantiasa ada dalam perjalanan. Kehebatan sebagai pastor, tetapi tentang bagaimana Allah yang itu hebat memanggil saya. Saya bukan orang pintar dan orang yang bisa dibanggakan secara intelektual. Tetapi ketika masuk ke postulat dari seminari Tuke, saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong jadikan saya orang pintar sekali saja. Jujur ya. Dan ternyata betul, saya jadi orang pintar waktu itu. Saya tidak pernah mendapatkan nilai 7 atau boleh waktu SMA, SMP, pasti di seminari juga urutan yang ke-20 ke atas. Tapi saya tetap bangga, tidak pernah kecewa kepada siapapun, termasuk kepada guru yang selalu membodoh-bodohi saya. Lalu terjadi mujizat itu betul. Kalau tidak percaya bisa lihat ijazah saya di postulat. Nilai saya 8 dan 9 dan 10. Baik, luar biasa. Kalau tidak percaya bisa tanya kepada almarhum Lauren Lala. Tanya ke kuburan ya. Sampai saya semester 1, saya cukup pintar waktu itu. Ternyata apa yang saya rasa, Tuhan tidak ada bedanya dengan orang bodoh dan pintar. Ternyata saya merasa betul ya, ini perubahan yang luar biasa. Ternyata apa? Di sini saya merasa kekuatan panggilan Tuhan itu luar biasa. Dia menjadikan orang bodoh tidak bisa menjadikan kita pintar. Kecil sekali bagi Tuhan. Jadi asal mengingat kehadiran seorang mantan provinsial di sini mengingatkan saya akan moto lapisan saya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika pulang dari Filipina setelah menyelesaikan studi yang agak cukup lama, saya datang membawa ijazah
makin anggun sebagai ofisial. Pater ini ijazah saya sudah selesai habiskan uang serikat. Sekarang terserah Pater mau kirim saya kemana saja. Tugaskan saya di formasi, saya siap. Tugaskan di tempat di Jawa, di Bali, saya siap. Kembalikan saya ke hutan Kalimantan, saya siap. Saya lihat Pater Martin, kalau beliau masih ingat, menatap saya dengan agak terang. Henry, kalau semua Pater seperti ini, saya tidak pusing. Para Pater, saya dan saudara-saudara semua, saya dari angkatan itu terlambat 2 tahun. Ini bukan prestasi, tapi ini perjuangan. Sampai seorang rekan saya, Romo Sigit, itu mengatakan Henry itu simbol ketabahan dan kesetiaan dari angkatan. Saya berjuang untuk menemukan di mana kehendak Tuhan dalam panggilan saya, baik sebagai biaran misionaris, tetapi juga sebagai imam. Dan ternyata kehendak Tuhan itu yang mau saya taati, mau saya ikuti. Yesus yang tadi dalam Injil panggil murid-muridnya, mari ikutlah aku. Saya temukan di dalam kebijaksanaan pimpinan, termasuk kebijaksanaan dari uskup, juga kebutuhan umat. Jadi untuk saya, sekarang saya siap. Ketika ofisial pimpinan, saya di kaum sini, saya siap. Karena juga dalam refleksi saya, banyak persoalan yang terjadi, membuat pusing para uskup, stres, para komisial, adalah karena anggotanya, pastornya, romonya tidak taat. Semua menjalankan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Dia tidak diutus oleh Yesus, tapi mengutus diri sendiri. Maksudnya pilih tempat, disuruh sini nggak mau, disuruh terima, banyak pertimbangan. Akhirnya kesian, banyak usuk pergi kemana-mana bawa obat terjantung, obat mana, profesional, stres. Bagi saya, perayaan ini mengingatkan. Saya mengenal SPD itu dari almarhum Daniel Siga. Di Kesupanan Semarang, SPD belum punya paroki, tetapi ada rumah kawat, rumah transit yang sekarang dipakai untuk para Buddha, para pater yang melanjutkan studi lanjut di Yogyakarta. Menarik bahwa Pater Daniel itu mengunjungi paroki-paroki SPD, sekolah-sekolah Katolik. Beliau pergi ke Wonosari, pergi ke Sleman, pergi juga ke Bantul, ke Kulon Progo, sampai ke Sedari, dan berjumpa dengan saya. Yosef, kamu mau jadi imam kah? Saya jawab, mau. Tetapi imam apa? Dan dia jawab, mari ke Soberdi, Yogyakarta. Waktu itu belum. Dan juga dari Injil Yohanes tadi, ikutilah aku. Dan ketika pertama kali ditugaskan di Galaksi, Paroki Taman Galaksi, ketika itu di mingguan hidup, ada banyak yang disoroti tentang khotbahnya pastor. Dan karena itu pada suatu ketika di bulan Oktober tahun 96, umat dari satu lingkungan membawa saya ke sebuah tempat. Kami ada refleksi di sana. Di sana umat yang membawa saya ke sana itu adalah seorang wartawan Kompas. Itu menyoroti saya habis-habisan tentang khotbah. Bahwa pastor SPD kalau khotbah baca melulu, hanya baca seolah-olah membaca kembali dari kitab suci yang ada. Dan karena itu mendorong saya, ketika saya menyiapkan khotbah, pasti saya membaca berjam-jam untuk menemukan intisarinya. Dan itu membuat saya bahagia. Itu saya alami ketika di Galaksi, dan juga ketika masuk dalam paroki Santo Yosef Pertama. Dan ketika ditugaskan dengan roh ilahimu dalam kurban
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku." Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dengan penuh rasa syukur, aku mengakui bahwa iman Katolik yang aku miliki adalah suatu anugerah dari iman-Mu dan hidup bakti yang
Memang sering aku tidak pantas akan cintamu yang seagung itu, tetapi aku percaya akan kebaikan hatimu, terdorong pada keinginan untuk melayanimu dengan lebih setia setiap hari. Maka sekarang aku melayani kaum-kaum yang telah aku ikrarkan di hadapan Santa Maria Perawan Tersuci dan di hadapan semua orang kudus pelindung serikat kami. Oleh karena itu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, aku mengikrarkan kaum-kaum, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan dalam serikat sabda Allah menurut konstitusi serikat ini. Ya Tuhan, sudilah menerima pemberian ini yang Engkau sempurnakan dengan cinta dan kemurahan Bapa, dan sudilah meneguhkan kehendakku agar mampu memutuskan untuk melaksanakan kewajibanku dalam karya dan kebenaran. Ya Allah Kudus, pemberi segala anugerah, aku mohon kepadamu, semoga Engkau menguatkan kehendakku yang lemah ini, dan jadikan aku seorang hati yang patuh dan rendah hati bagi sabda Allah. Semoga dengan bantuan para malaikat dan semua orang kudus, aku tetap setia pada janji-janjiku sampai ajalku. Amin. Tuhan Allah Maha Muda, kami bersyukur kepadamu atas santapan sabda dan kerja-kerja Kristi Putramu, Yesus Kristus, Imam Agung kami, yang telah mengingatkan dan memuaskan hati kami. Kami juga berterima kasih atas doa-doa dan dukungan banyak saudara-saudari kami, sehingga kami berani menanggapi ajaran Yesus, boleh tinggal bersamanya, dan belajar untuk lebih memahami dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam seluruh hidup dan misi kami. Tuntunlah kami dalam siapa hidup selanjutnya, agar hidup dan misi kami boleh menjadi sumber sukacita dan kegembiraan bagi semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Bapa. Amin.
frater yang terkasih, saudara-saudari, marilah dan kamu akan melihatnya. 10 orang jubilaris diundang untuk datang dan melihatnya, tapi hanya 7 yang berkesempatan untuk datang dan melihatnya. Kamu melihat apa yang disiapkan oleh Soferdi Surabaya sebagai rumah induk SPD Provinsi Jawa dan komunitas biara Santo Arnold Jansen. Kami dalam beberapa waktu ini ada peristiwa-peristiwa yang penting. Kamis 15 Oktober yang lalu kami hari terakhir bersama provinsi di tempat ini. Lalu hari ini bersama para jubilaris di tempat ini juga. Terimalah persiapan kami yang sekarang kita semua nikmati bersama. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu panitia kecil syukuran jubilaris SPD Jawa tahun 2020. Tuhan memberkati dan membalas jasa amal baik banyak orang yang turut ambil bagian dalam peristiwa syukur ini. Terima kasih. Pertama-tama puji dan syukur kita aturkan kepada Allah yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah, sehingga kami bersepuluh boleh mengucapkan syukur atas 50 tahun, 40 tahun, dan 25 tahun imamat. Juga bagi kedua budak kami, Budak Stanis Bangkut 40 tahun dalam Kaul Kekal, dan Budak Yanto 25 tahun. Karena situasi pandemik yang sedang terjadi membuat situasi berbeda, sehingga kita tidak bisa bebas dan leluasa berkumpul dan mengucap syukur. Namun demikian, saya mewakili para jubilaris mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan dukungan serta doa dan harapan dari para sama saudara, Bapak Ibu, yang ditujukan kepada kami. Semoga Allah menganugerahkan rahmat yang sangat berlimpah untuk seluruh kehidupan kalian semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia kecil jubilaris tahun 2020 di SPD Provinsi Jawa yang diprakarsai oleh Pak Lukas Adi beserta para kontraktor lainnya, sehingga acara ini bisa terkoordinasi dan berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Preses Rumah Biara Induk Santo Arnoldus Provinsi Jawa yang mengizinkan acara syukuran ini dilaksanakan di Biara Induk ini. Terima kasih juga kepada para pater, bruder, karyawan-karyawati yang telah mempersiapkan tempat, mempersiapkan dekorasi dan hiasan yang sangat indah, juga mempersiapkan liturgi dan ramah tamah sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada saudara-saudari semua, sahabat, para pendemang yang dengan caranya masing-masing mengambil bagian dalam sukacita dan kegembiraan para jubilaris. Kiranya Tuhan dengan segala kemurahan dan kasih-Nya selalu memberkati kalian dalam segala usaha, karya, dan kehidupan. Menjadi SPD dan bergabung dengan SPD merupakan suatu sukacita yang istimewa, sebab kita boleh bertumbuh, boleh berkembang dalam keanekaan budaya, bahasa maupun suku. Semuanya itu utuh dan tidak hilang, bahkan menjadi tanda persaudaraan yang semakin bersaudara, semakin kuat, dan meneguhkan satu sama lain dalam tugas maupun karya, dalam pelayanan pun juga dalam perutusan masing-masing.
misionaris sekarang ini tidak lagi mengejar-ngejar orang untuk memberitakan Injil, melainkan sekarang ini menjadi misionaris dengan contoh hidup kita. Semoga orang yang melihat kita bisa melihat apa arti hidup dalam cahaya Injil. Akhirnya doakanlah kami para jubilaris Pater Ben Hujan pesta 50 tahun emas imamat, Pater Martin Anglur, Pater Ales Jato yang tidak sempat datang, pesta 40 tahun imamat Brutus Stanis Bangkut 40 tahun dalam tahun, Pater Paul Ahmad, Pater Joko Wayan, Pater Hendrik Mengkong, Pater Cornelius Paulo, saya Yosef Haryati yang sedang pesta 25 tahun imamat, dan Bruder Yanto 25 tahun dalam tahun. Semoga kami semua setia menjadi imam, biarawan dan misionaris dalam serikat Sabda Allah, bisa hadir untuk melayani umat serta membawa calon-calon baru bagi SPD. Akhir kata, terima kasih banyak atas semua kebaikan, kemurahan hati dan kesabaran. Panas lagi ya. Yang pertama, ya atas nama Pater Superior Jenderal dan Dewan, atas nama Dewan Pimpinan Provinsi SPD Jawa, hari ini lengkap hadir. Pater Agung Wakil Provinsial, Pater Hendrik Monitor, Pater Wayan, dan Pater Sigit Konsultores lengkap hadir. Dan atas nama mitra misi kita Awam SPD Soferdia, kami mengucapkan sekali lagi profisiat dan selamat berbahagia untuk ke-10 jubilaris. Kita tepuk tangan. Dengan rasa hormat saya tidak sebut nama, tadi rencana tersebut sapa satu persatu, tapi Pater Yosef sudah sapa, jadi saya garis bawahi. Jadi sekali lagi profisiat dan selamat berbahagia. COVID ini membuat kita memang selalu berhati-hati dan juga selalu ekstra mengambil keputusan untuk apapun, termasuk kegiatan bersama. Tapi tidak boleh menghilangkan rasa syukur kita atas rahmat imamah dan juga atas rahmat kaul kebiaraan. Maka mungkin teman-teman saya gambarkan sedikit. Awalnya Dewan berdiskusi apakah tahun ini kita rayakan atau tidak. Masa COVID, orang tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang besar. Tapi kami akhirnya sepakat untuk menentukan satu tanggal, bahwa nanti di tanggal itu situasi dan kondisi bagaimana itu dilihat kemudian. Tetapi sebagai provinsi kita mempunyai satu tanggal yang kita dedikasikan, yang kita persembahkan untuk para jubilaris. Maka dipilihlah tanggal 22 hari Kamis seperti tradisi. Ini galanya provinsi, tapi dilaksanakan oleh rumah induk. Maka saya dan sekretaris Bruder Made mengajak ngomong Pater Preses dan dewannya, ini galanya provinsi yang dilaksanakan oleh komunitas induk, apa yang kita bisa buat. Lalu provinsial melakukan apa, Dewan Rumah
Preses dan Dewan Umum melakukan apa. Maka provinsial sekretariat menulis surat kepada ke-10 jubilaris dan minta respon dari mereka. Semua mereka memberi respon. Terima kasih banyak untuk para jubilaris. Lalu provinsial mengeluarkan himbauan kepada semua komunitas dan konfrater SPD di Provinsi Jawa untuk selama 3 hari menunjukkan di dalam misa dan doa-doa pribadi untuk kepentingan jubilaris. Saya yakin semua buat, ya. Kalau yang tidak buat sening dalam hati, ya. Yang berpuncak pada hari ini. Jadi selama 3 hari kita berusaha supaya mengajak komunitas konfrater untuk membuat wujud berpuncak pada misa hari ini untuk para jubilaris, sehingga misa hari ini dilaksanakan dengan situasi dan keadaan yang sangat sederhana dan terbatas. Panitia kerja luar biasa, terima kasih untuk panitia, KOR atau Magister Pertapan, itu kami yang tanggung KOR, luar biasa, tepuk tangan untuk terima kasih banyak. Lalu Pak Direktur, karyawan dan para anggota komunitas ini sekali lagi terima kasih banyak untuk semua acara ini. Terakhir pertanyaannya, acara ini kita lakukan apa pesannya untuk kita? Menurut saya sama saudara yang saya kasihi, merayakan pesta jubilaris dalam provinsi juga mengajak kita semua anggota provinsi SPD Jawa untuk merenungkan atau sekurang-kurangnya menyadari panggilan kita sebagai misionaris Serikat Sabda. Kita tahu tantangan, kesulitan begitu banyak yang kita alami sebagai SPD. Ya, kita mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan. Tetapi seperti sharing-sharing tadi, sukacita dan kegembiraan hidup sebagai seorang misionaris itu harus menjadi kekuatan bagi kita. Jadi semoga dengan perayaan ini kita bersyukur bersama para jubilaris, tapi kita mengingatkan kita di Provinsi SPD Jawa ini untuk berakar dalam sansata dan berkomitmen pada misinya melalui panggilan dan perutusan masing-masing kita. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemarahan dalam hidup saudara. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabdanya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, agar boleh ikut mewarisi tanah air surgawi. Semoga kita sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah, semuanya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, raya syukur kita pada sore malam hari ini sudah selesai. Kita semua diutus. Amin.